Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pemirsa live streaming yang diberkati Tuhan, ketika ada orang-orang bertanya kepada kita, ya, siapakah Tuhan dan Allah? Kira-kira kita menjawab apa? Siapakah Tuhanmu? Siapakah Allahmu? Siapakah yang kau sembah? Kira-kira kita menjawab apa? Siapakah nama Tuhan Allahmu yang kamu sembah? Kira-kira kita menjawab siapa? Yesus. Saya suka lagu tadi. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Dia raja, dia mulia luhur, tapi dia berkorban untuk kita. Amin. Makna ini Bapak Ibu harus kita tangkap, ya. Jangan kita berpikir bahwa Yesus sudah mati dan sudah game, ya. Tidak. Di situ dikatakan dia bangkit dan dia menang, dia kembali ke tahtanya yang kudus. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin. Itu jawaban yang harus kita kasih kepada orang kalau bertanya. Nah, bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai Tuhan dan Allah yang harus kita sembah? Mari sama-sama Bapak Ibu. Tadi itu jawaban dari kita semua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana jawaban Alkitab di dalam menanggapi pertanyaan yang saya tanyakan tadi? Nah, mari kita lihat bersama. Pertama kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-10. Yeremia 10 ayat 10, ya, tolong Bang Novi. Saya sengaja dalam beberapa minggu ini saya mengulang-ulang, ya. Ini sudah dibawa saya bagikan kepada pemuda remaja, saya bagikan di ibadah tengah minggu kepada KRB, dan saya juga bagikan pada saat ini, ya. Beberapa minggu ini saya akan fokus di sini Bapak Ibu. Yang saya minggu lalu akan berbicara mengenai roh. Ya, itu nanti next, ya. Karena ini sangat penting, kita harus memahami dulu, baru kita belajar mengenai roh itu, ya. Oke. Yeremia 10 ayat ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam Yeremia 10 di ayat yang 10 ini dikatakan bahwa Tuhan, huruf besar semua itu, kalau kita ambil dari bahasa aslinya itu Yahweh atau Yahweh, ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang-orang di zaman perjanjian lama atau lebih lagi orang-orang Israel pada saat itu menyebut Tuhan itu sebagai Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Yeremia pasal 10 di ayat 10 itu, ya, dikatakan bahwa tetapi Tuhan, ya, Tuhan huruf besar semua. Tetapi Tuhan atau tetapi Yahweh adalah Allah yang benar. Yahweh ini adalah sebutan orang-orang pada saat itu di zaman Musa. Makanya Yesus bilang di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44, ya, mari baca. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi yang tertulis tentang aku. Yang berkata ini siapa? Yesus. Harus digenapi yang tertulis tentang Yesus di kitab Taurat Musa. Nah, itu yang juga kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat 10 tadi, ya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan ini berarti dia tidak lain, tidak bukan, berarti dia adalah Yesus sendiri. Amin. Yesus ini sudah ditulis, ya, di kitab Taurat Musa. Makanya waktu Musa mau diutus untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, Musa agak bingung gitu. Mari kita lihat Keluaran 3. Mari kita lihat. Musa agak bingung. Aduh, saya mau
sampaikan apa ke orang Israel? Mari lihat Keluaran pasal 3. Musa sempat bingung, dia mau bilang apa gitu. Keluaran pasal 3, saya akan baca mulai dari ayat 1. Adapun Musa ia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Nah, mulai dari sini, ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, kita akan mengerti firman Tuhan kalau kita baca ini ya. Keberadaan orang-orang di zaman Musa ini ya, mereka itu tidak boleh dekat-dekat. Beda dengan di zaman ini, tapi nanti sebentar saya akan jelaskan. Makanya saya baca dari ayat 1 supaya kita mengerti keberadaan orang-orang yang ada di zaman ini. Kemudian kita langsung ayat 5, ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa keras orang Mesir menindas mereka. Jadi Bapak Ibu, perjalanan orang Israel itu juga berbicara perjalanan kita, orang-orang yang mengiring Tuhan dalam Yesus, ya. Yesus, Tuhan mendengar kita berseru, ya. Ada pelajaran yang saudara kasih mengenai berseru kepada Tuhan. Dia mendengar kalau kita berseru, amin. Makanya dia akan bertindak. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit sini. Musa ini memang dia besar sampai dia umur 40 tahun kalau nggak salah ya. Dia besar di Mesir, kerajaan Firaun. Tetapi kan 40 tahun dia pergi, gitu kan, ke rumah mertuanya Yitro. 40 tahun. Jadi mungkin dia mau kembali ke Firaun. Dia bayangkan 40 tahun dia keluar dari kerajaan itu, ya kan? Kalau di sini yang sudah 40 tahun lama banget, ya kan? Lama banget dia keluar. Jadi mungkin dia sudah mau kembali ke Mesir. Dia pikir siapa yang berkuasa sekarang? Kalau dulu yang berkuasa mungkin kenal dia sebagai putra mahkota di Mesir waktu itu, karena dia diambil oleh putri Firaun pada waktu itu kan. Lalu sekarang mungkin sudah nggak ada lagi dia. Mereka sudah tidak kenal Musa. Makanya dia takut untuk kembali ke sana. Itu ayat 11. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ada Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Tuhan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu selain kasih Tuhan, kita nggak usah takut kalau Tuhan beserta dengan kita. Musa di sini dia sedikit minder, dia berbantah-bantah dengan Tuhan, dia tidak pandai bicara katanya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan kita dalam suatu tempat di mana kita akan berkarya di situ, kita bekerja di situ, atau kita melakukan sesuatu di situ, kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut. Bukankah Tuhan menyertai engkau? Amin. Dia akan menyertai, dia janji Tuhan, ya Allah yang Immanuel. Kita lanjut
Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Intinya keluar dari Mesir supaya beribadah. Tuhan suka orang yang beribadah. Amin. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Seperti pertanyaan saya tadi. Kalau ada yang bertanya, siapakah Tuhan Allahmu? Tuhan Allahmu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang beda dengan zaman itu. Kalau pada zaman itu belum, ya. Makanya ini harus kita pahami. Nah, kemudian di ayat 14 begini jawab Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa harus bilang begini, akulah aku, ya, atau Tuhan, ya, yang mengutus Musa kepada orang Israel. Kira-kira kita mengerti hari ini? Kayaknya enggak, banyak yang enggak, ya. Supaya kita mengerti, yang punya Alkitab Android, lihat linknya, ada bintang, ya kan? Coba klik itu, klik yang bintang. Wahyu 1 ayat 4. Baca Wahyu 1 ayat 4. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu linknya. Kalau kita bingung siapa, ya, kita baca ini perjanjian lama, tapi firman Tuhan itu kasih linknya untuk kita mengerti. Jadi kita semua, supaya kita mengerti, bagi yang punya Alkitab Android lebih cepat mengerti, linknya di situ. Ternyata dia adalah Yesus Kristus Tuhan, ya kan? Seperti perkataan Tuhan akan digenapi yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. Ini kan kitab Taurat Musa ini yang sementara kita baca ini. Tuhan itu adalah sebenarnya Yesus sendiri. Oke. Sekarang kita akan melihat, ya. Jadi inilah keberadaan atau Allah yang harus disembah orang-orang yang ada di zaman hukum Taurat ini, di zaman Musa atau di zaman sebelum Yesus. Saya ingatkan lagi, ya, Yeremia 10 ayat 10. Allah yang benar itu adalah Tuhan, ya, atau Yahweh di zaman sebelum Yesus menjadi manusia. Sebelum Yahweh ini menjadi manusia, ya, begitu aja gampangnya, ya. Yahweh sebelum dia menjadi manusia, dialah nama sebutan, ya kan? Ini kan masalah nama. Yang kita belajar saat ini ya berbicara nama. Nama yang disebut oleh orang Israel pada waktu itu adalah Yahweh. Jadi kalau masih ada gerakan-gerakan, ya, yang harus Yahweh, ya. Sampai mereka berdoa Elohim Yahweh harus begitu. Orang bingung, kan? Elohim Yahweh apa itu? Ya kan? Masa kita mau sebut yang kita tidak kenal? Kalau sekarang kita kenal Yesus Kristus. Amin. Kalau misalnya nih ada, kita harus menyebut seperti yang ditulis di perjanjian lama, ya, di zaman Musa mereka mengatakan Tuhan itu Yahweh, Elohim Yahweh. Ya udah, kita bilang aja kembalilah ke zaman Musa. Aman kan? Kembalilah kau ke zaman Musa supaya kamu bebas menyembah Tuhan dengan sebutan Yahweh, Elohim Yahweh. Jelas? Oke, kita lanjut. Bagaimana orang-orang yang ada di zaman Yesus menyebut atau menyembah Yesus, menyebut nama Tuhan? Mari kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke, baca. Yohanes 17 ayat ketiga. Baca mulai dari ayat 1 supaya mengerti.
Yohanes 17 ayat 1-3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di zaman Yesus menjadi manusia, Yesus itu sebagai utusan. Siapa yang mengutus? Nggak usah takut-takut, Bapa. Ya. Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Ini di zaman Yesus menjadi manusia. Yesus pun mengatakan kami menyembah yang kami kenal, yaitu Bapa. Terbukti dalam Yohanes pasal 4 ayat 22-23 di situ dikatakan bahwa kami mengenal. Artinya Yesus pun menyembah, gitu kan? Kami mengenal yang kami sembah, ya. Dia katakan bahwa kami menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa di zaman Yesus jadi manusia. Amin. Jadi Allah yang benar di zaman Yesus menjadi manusia adalah Bapa. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Zaman Yesus menjadi manusia berapa tahun yang lalu? Kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lama nggak? Lama. 1000 tahun yang lalu aja udah lama, ya kan? 2000 tahun yang lalu sangat lama. Nah, orang-orang di zaman itu Yesus mengarahkan untuk menyembah Bapa. Buktinya coba lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 atau 23, coba. Baca aja ayat 22-23. Yohanes pasal 4 ayat 22-23. Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di zaman itu sudah tiba sekarang, maksudnya waktu itu, ya kan? Di waktu itu sudah tiba sekarang, di waktu itu bahwa harus menyembah Bapa itu. Bapa menghendaki itu menyembah Bapa, ya kan? Jangan dulu baca yang ayat 24, itu nanti sebentar. Kita harus pisahkan, Bapak Ibu. Kita harus pisahkan. Nah, jadi Allah yang benar di zaman Yesus menjadi manusia, berarti mulai dari tahun 0 berarti ya. Yesus jadi manusia sampai tahun 33 ya. 33 Masehi ya, dia mati di tahun sekitar situlah. Tahun 33, Allah yang disembah, Allah yang benar adalah Bapa. Sekali lagi, Allah yang benar di zaman ini adalah Bapa. Di Bapa yang mengutus Yesus. Amin. Segala sesuatu datang dari Bapa. Dan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Tahun 2000 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? 2000. Apakah Yesus masih manusia? Hah? Mari kita lihat. Allah yang benar yang harus kita sembah sekarang, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Baca. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Siapakah Allah yang benar saat ini harus kita sembah? Yesus Kristus, Tuhan. Mari kita lihat. Coba kalau Nobe masih ingat yang kita pemuda semalam, waktu Yesus bertanya kepada Thomas,
Ya, baca. Yohanes 24. Yohanes 20. Oke, Yohanes 20 baca. Pokoknya perbincangan itu waktu Yesus bertanya. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Demikian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ayat berapa yang mengatakan ya Tuhan dan Allahku? Ayat 28. Ayat 28. Lukas Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Kita perhatikan. Waktu itu akhirnya Thomas bilang, engkau Tuhan dan siapa dia? Yesus. Yesus, engkau Tuhan dan Allah. Amin. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bahwa sekarang ini Yesus sudah bangkit, Yesus sudah kembali ke tahtanya, dan kita harus memperkatakan, Yesus, engkau Tuhan dan Allah kami. Amin. Waktu dia menampakkan diri kepada Thomas, dia di dalam tubuh kebangkitan. Dia memang masih membawa fisiknya Bapak Ibu. Dia sementara menampakkan diri kepada muridnya dan orang-orang percaya yang lain, menguatkan iman mereka gitu. Makanya dia, ya aduh Thomas ini kayak masih kurang percaya Thomas ini. Padahal sudah lama, ya kan, Thomas. Ya, Bapak Ibu, saya buka rahasia begini. Tuhan itu kreatif, Tuhan itu maha tahu. Makanya dia memberi contoh dalam firman Tuhan, Thomas. Karena apa? Di saat ini banyak orang-orang yang seperti Thomas. Benar nggak? Kurang percaya. Makanya Yesus itu sangat kreatif Bapak Ibu. Amin. Yesus itu sangat kreatif, luar biasa. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan mengetahui apa sih maksud. Sama seperti waktu kita baca kitab Taurat Musa. Walaupun berbeda zaman, tapi kita mengetahui perjalanan iman Kristen hampir sama seperti perjalanan orang Israel. Iya kan? Sama perjalanan kita, cuma beda konteks waktu. Kalau orang-orang di zaman perjanjian lama, Tuhan suruh tumpas bunuh. Memang sekarang Tuhan suruh begitu. Konteks waktu Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan, sama kita samakan begitu dari awal sampai akhir ya. Firman Tuhan pada zaman perjanjian lama Tuhan menyuruh untuk membunuh. Terus sekarang kita pun sekarang harus memakai pedang untuk membunuh. Tidak seperti itu. Tuhan bilang kalau ditampar pipi kiri, contoh kan, Bang Jago. Contoh, biar nggak ngantuk. Nih contoh, ditampar pipi mana? Kanan dulu. Bapak Ibu, Kiri dulu baru kanan. kita akan mendapat pengertian di sini. Penulisan firman Tuhan ini memang tidak jauh dari budaya orang Yahudi. Kalau saya menampar pipi kiri, gimana? Paling ini kan kiri ya? Ya. Kiri. Ya. Nah, wajar mungkin ya kalau saya tampar pipi kiri, ya kan pakai kanan. Soalnya kalau saya tampar pipi kanan, nggak sopan orang-orang di zaman itu kan, nggak boleh pakai kiri. Jadi tampar pakai pipi kiri, pam gitu kan. Tampar pipi kiri, terus firman Tuhan bilang kasih pipi kanan. Bagaimana saya mau buat pipi kanan? Kalau kiri nggak mungkin, nggak sopan. Bola balik ini. Hah? Tangan yang bola balik. Pertama apa sih? Kiri atau kanan dulu? Kiri dulu. Kiri dulu. Pipi kiri dikasih juga. Pipi kanan. Berarti kasih pipi kanan harus berbalik. Pipi kanan dulu. Oh, pipi kanan. Nah, baik. Oh, gimana bahasanya? Tampar? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
adanya pipi kirimu. Lagi ini pengertiannya Bapak Ibu. Nggak bisa kan? Ini kita harus mempelajari juga. Logikanya aja. Ya. Logikanya Berarti aja. pertama waktu ditampar pipi kanan bukan seperti ini. Harus dari begini. Ya. Atau dari samping. Ditampar pipi kanan. Kalau ditampar pipi kanan, balik. Kasih pipi kiri. Ya kan? Ya gitu. Karena ini nggak lepas dari budaya Yahudi. Mungkin tidak berhadapan gini kan? Kalau dikasih pipi kanan, dikasih lagi pipi kiri. Itu perintah Yesus. Oke, terima kasih Bang Jem. Apa artinya sebenarnya sih? Kasih. Kayaknya Bapak Ibu belum terima ya. After prakteknya. Hah? After main juga nih. Terus bagaimana kita merespon perintah Yesus? Kita baca selanjutnya. Di selanjutnya, kalau orang yang berbuat jahat balaslah dengan kebaikan atau kejahatan. Kalau kita balas dengan kejahatan berarti kita tampar lagi. Itu artinya ya. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya Yesus memberikan kata-kata kiasan, ya, kata-kata perumpamaan gitu. Bukan berarti dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan, terus kita kasih pipi kiri dalam hal ini. Ini artinya ada kok ditulis di situ nanti selanjutnya kan. Makanya kita harus membaca dengan benar. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang membuat kejahatan kepada kita, kita tidak perlu membalas dengan kejahatan. Itu artinya Bapak Ibu. Udah di mana tadi? Mengenai Allah yang benar, ya. Yesus Kristus Allah yang benar. Saya suka sekali lagu ini Bapak Ibu. Cuma kita tadi karena belum terlalu hafal ya. Nanti kita tiap minggu menyanyikan lagu ini. Yang ini maknanya itu dalam banget sebenarnya. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkitan menang. Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Amin. Itu sebenarnya dia jadi manusia. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita tidak usah ragu. Ya kan? Kenapa orang sering ragu mengiring Tuhan? Bahkan para orang-orang yang keluar dari Kristen, mereka akan memakai kitab Injil ini untuk menyerang kita. Kitab Injil ini kan Yesus jadi manusia. Ya ini harus konteks waktu ini yang kita harus pahami Bapak Ibu. Nah, orang-orang di zaman itu memang Yesus ajarkan sembahlah Bapa. Bapa itu lebih besar daripada aku. Bapa yang sudah mengutus aku. Apa yang aku beritakan semuanya dari Bapa. Ternyata Yohanes 16 ayat 25 dikatakan Yesus mulai bukakan kepada murid-muridnya. Jadi Bapa itu adalah kiasan diri saya sendiri. Buktinya coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 45. Coba lihat Yohanes 12 ayat 45 supaya kita mengerti kitab Injil itu adalah kitab yang membawa kebenaran. Tapi kita harus tahu Yesus sementara menjadi manusia. Yesus mengosokkan diri sebagai Tuhan menjadi manusia. Baik, baca Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 12 ayat yang ke-45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ya, barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa itu yang mengutuskan Bapa, benar nggak? Barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa yang mengutus dia. Nah, siapa lagi dia? Makanya Bapa itu sebenarnya adalah kiasan dirinya sendiri. Makanya waktu Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Terus Yesus bilang, Filipus, kamu sudah sama-sama dengan aku sudah sejak lama. Kamu tidak mengerti siapakah aku. Makanya saya sering tanya, siapakah Tuhan? Siapakah Allah? Siapakah Yesus? Nanti Alkitab bisa jawab kok. Amin. Alkitab bisa jawab. Gak usah kita
mengolah pikiran kita dengan apalagi memakai buku-buku dari luar, Bapak Ibu. Cukup Alkitab bisa menjawab dengan benar. Tadi sudah terbukti Thomas, ya kan? Thomas itu saya bilang mewakili orang-orang yang kurang percaya. Makanya Yesus datang menampakkan diri. Tuhan tahu, oh, murid-murid saya masih ada yang kurang percaya. Thomas, tapi bukan Thomas yang Thomas yang di zaman ini. Thomas ini kurang percaya. Yesus bangkit menampakkan diri kepada Thomas. Dia tanya, Thomas, siapakah aku ini? Akhirnya bilang, Thomas, kamu harus percaya. Akhirnya Thomas langsung, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah. Amin. Nah, begitu juga dengan kita yang masih ragu-ragu. Di sini masih ada ragu-ragu. Yesus adalah Tuhan. Nah, Amin. baca firman Tuhan. Yang masih ragu-ragu, ya, yang masih ragu-ragu. Kalau mau dia sudah Tuhan maka bilang amin. Tidak apa-apa. Oke ya, tidak apa-apa ya. Jadi saya yakin dan percaya kita di sini semua sudah mengerti dengan benar. Amin. 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 Itu baru amin. Tidak apa-apa. Oke. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita mengerti dan memahami ini, Bapak Ibu, kita tidak lagi ada keraguan-raguan. Kenapa? Apalagi kalau orang sudah datang, orang-orang yang tidak mengerti firman, orang-orang di luar Kristen, dan mereka mengatakan, kamu menyembah Yesus, sedangkan Yesus itu hanya diutus. Kamu menyembah Yesus, Yesus itu lahir dari Maria. Maria itu siapa? Maria manusia. Masa kamu bilang dia Tuhan? Ya kan? Terus orang lagi akan mengatakan, Yesus disunat. Ya, ini realita. Nanti ada ayat kok yang akan menjawab kenapa dia disunat. Karena Yesus itu takluk kepada hukum Taurat. Yesus sebagai manusia itu takluk kepada hukum Taurat. Jadi dia harus melakukan semua peraturan pada saat itu. Apalagi Yesus itu waktu mau mati dia berseru kepada Bapa. Terus malaikat menghibur dia. Itulah karena Yesus pada waktu itu sementara waktu mengosongkan diri sebagai Tuhan, dia menjadi manusia. Kembali lagi itu sudah 2000 tahun yang lalu. Makanya seringkali orang bingung. Mereka memakai keadaan dia saat itu. Jadi Yesus katanya masih menyembah Bapa waktu itu. Karena diterbuktikan di Yohanes 4 ayat 22-23. Kami menyembah Bapa. Yesus waktu jadi manusia menyembah Bapa. Ternyata Bapa itu adalah kiasan dirinya sendiri. Coba lihat Yohanes 16 ayat 25-26. Baca dengan jelas. Yohanes 16 ayat 25-26. Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yohanes pasal 4 ayat 22 dikatakan sudah tiba sekarang. Nah, kalau ini Yesus mengatakan pada hari itu, nanti, ya kan? Nanti kalau saya sudah kembali sebagai Allah, sebagai Tuhan, ya, maksudnya sudah kembali ke tahta Tuhan, ya, kalian nggak usah lagi minta kepada Bapa, minta langsung ke Yesus. Makanya kalau orang berdoa, Bapa, nggak mantap. Ya kan? Bapak saya yang di Manado, tolong saya. Ya kan? Yesus Tuhan Allah,
ku pandang kemuliaan-Mu. Gitu kan? Ku pandang kemuliaan-Mu. Itu Yesus tuh. Kita memandang Yesus itu dia penuh kemuliaan. Maaf ya, bukan ini ya. Yesus bukan ini ya. Mohon maaf, nanti ini saya mau ganti. Ini bukan Yesus. Kemuliaannya berarti kalau kemuliaan itu cahaya. Tapi kita pandang dia dengan roh. Karena Allah itu baru kita bisa buka yang Yohanes 4 ayat 4. Coba. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Allah itu roh. Allah bukan ini Bapak Ibu. Masa ini Allah siapa ini? Cuma dibikin. Orang yang bikin. Ini juga saya sering bilang, ini saya yang bikin loh. Allah nggak di sini. Ini bukan Allah. Ini hanya simbol. Tapi dia tidak di sini. Dia ada di mana? Hah? Satu apa? 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saya suka firman Tuhan yang jawab. Kalau saya yang jawab capek ya. Biar firman Tuhan yang jawab. Dia Maha tahu. Amin. Hey. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tuhan hadir di bait Allah itu. Bait Allah itu siapa sih? Kita, atau dimakan gereja. Gereja itu berbicara jemaat-jemaat. Kita ini gereja Bapak Ibu. Bukan gedungnya. Ya. Gereja itu ya berbicara jemaat kita ini. Situ Tuhan hadir. Hati kita yang sungguh untuk menyembah Dia, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, di situ Tuhan hadir. Kalau kita menyembah sesuatu benda, saya yakin Tuhan tak mau hadir di situ. Amin. Kalau Bapak Ibu mau menyembah sesuatu benda, Tuhan nggak mau hadir di situ. Nggak mungkin Tuhan apa melawan firman-Nya, kan Tuhan tidak pernah berdusta. Ya kalau Tuhan sudah bilang Allah itu roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada yang menghadap utara, ada yang menghadap barat, ada yang menghadap selatan, ada yang menghadap timur dan sebagainya. Dia hadir karena dia adalah roh. Makanya dia singgung kepada perempuan itu yang di Yohanes 4. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Karena pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu menyembah harus sujud ke Yerusalem. Ya kan? Di Daniel, kitab Daniel itu, Daniel naik ke tingkat atas, terus dia menyembah harus menghadap ke Yerusalem. Orang-orang di saat itu karena tabut Tuhan ada di Yerusalem. Nah, kalau sekarang tabut Tuhan itu berbicara kehadiran Tuhan, ya. Hari ini nanti kita belajar mengenai tabut Tuhan itu. Karena orang tidak tahu tabut itu di mana. Tabut itu atau berbicara kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak harus menyembah suatu benda, apalagi kita harus pakai apa itu namanya? Tujuan itu apa? Kiblat. Orang Kristen nggak usah pakai kiblat, Bapak Ibu. Kalau orang-orang ada di perjanjian lama harus pakai kiblat. Kiblat harus menghadap ke Yerusalem. Kalau sekarang nggak perlu ada benda yang harus kita sujud. Allah itu roh. Ya, menyembah tutup mata juga nggak apa-apa. Nah, menyembah buka mata juga nggak apa-apa. Itu tidak apa namanya? Kalau kita memang, tapi ada kali memang supaya konsentrasi itu tutup mata kan. Tapi ya buka-buka mata dikit nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita menyembah juga gitu, berhikmat. Ada kalanya tutup mata, ada kalanya kalau nggak buka mata bisa jatuh kan. Artinya berhikmat, itu maksudnya Bapak Ibu. Jangan udah tutup mata dan jatuh. Artinya kalau kita melihat orang yang menyembah, matanya dibuka nggak apa-apa. Berarti walaupun dia buka mata, dia tetap konsentrasi.
Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh ini yang harus menyembah. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Bahkan juga mungkin ada yang berbahasa roh dan sebagainya. Itulah penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, kita kembali lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya akan menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah cukup kuat bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saya akan jelaskan sedikit begini. Terus, kalau seandainya di zaman perjanjian lama, di zaman Taurat Musa, orang-orang pada saat itu Yesus belum membukakan namanya sebagai Yesus. Terus nanti dibukakan namanya waktu Yesus menjadi manusia. Nah, apakah nama Yesus ini hanya dipakai waktu dia menjadi manusia? Mari kita lihat. Dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Rasul 9 mengenai Saulus, coba ayat berapa itu? Ayat 5 kalau nggak salah ya. Dia menampakkan diri kepada Saulus. Kisah Rasul 9 ayat berapa itu? 5 kalau nggak salah. Coba. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, ini tubuh dia dalam tubuh kebangkitan Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa Saulus atau kita kenal dengan Paulus, dia bukan murid Yesus waktu Yesus menjadi manusia. Ya. Paulus ini waktu Yesus menjadi manusia dia penjahat. Dia yang menghalangi orang-orang untuk datang kepada Yesus, termasuk Stefanus mati dirajam dengan batu. Di situ ada Saulus ini yang menjadi Paulus. Dulu waktu jahat namanya Saulus. Nah, Yesus menampakkan diri kepada Saulus waktu itu Yesus sebagai Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dia menampakkan diri kepada Saulus, dan waktu Saulus melihat itu, lah Saulus jadi buta. Ya kan? Waktu itu Saulus melihat Yesus, ya, dia jadi buta. Oke, yang saya mau ambil di sini bahwa Yesus walaupun dia sudah bangkit, ya ini jadi begini. Ada Yesus yang masih jadi manusia, ada Yesus yang sudah mati dan bangkit 40 hari, menampakkan diri ke murid-muridnya dan orang-orang percaya. 40 hari ini tubuh kebangkitan ditanya oleh Saulus. Ini Bapak Ibu untuk menjawab supaya kita mengerti juga. Ya kan? Firman ini datang untuk kita mengerti juga. Jadi waktu Yesus dalam tubuh kebangkitan 40 hari, namanya masih tetap Yesus. Ya kan? Ditanya oleh Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ya kan? Benar enggak? Saulus bertanya, ayat 5, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus." Nah sekarang, itu tubuh kebangkitan. Setelah 40 hari dalam tubuh kebangkitan, akhirnya dia naik. Kalau kita tahu itu hari raya kenaikan Yesus ke surga, ya. Waktu dia naik, apakah nama Yesus masih dipakai? Mari kita lihat Wahyu 21 ayat 7. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Ini di akhir-akhir kitab Wahyu dia singkapkan ini rahasia ini. Wahyu 21 ayat 7. Ya. Wahyu 21 ayat yang ke-7. "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Aku menjadi Allah orang-orang yang menang, maksudnya ya. Aku, huruf besar. Siapakah aku ini? Jawabnya, mari kita lihat lagi. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat yang ke-16. "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang." Siapakah aku? Yesus. Yesus. Yesus yang sekarang, walaupun sudah naik ke surga, namanya tetap Yesus. Waktu dia menjadi manusia, Yesus. Waktu dia dalam tubuh kebangkitan 40 hari, Yesus. Dan dia sekarang ada di tahtanya di surga, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Seperti lagu tadi, Yesus Kristus Tuhan. Ini nanti ketika kita sudah naik ke surga, baru namanya diubah anak domba. Tapi itu nanti. Sekarang yang kita sembah Yesus Kristus Tuhan, itulah namanya. Kita gak usah takut menyembah Dia. Amin. Kita gak usah takut lagi, gak usah bingung. Kita mau menyembah Bapa atau Yesus, ya kan? Ada orang kan masih bingung. Ya, kalau ada yang bilang, hei, kamu harus menyembah Bapa karena Bapa itu lebih tinggi dari Yesus. Ya udah, kembalilah ke zaman 2000 tahun lalu waktu Yesus menjadi manusia. Ya udah, kembali saja ke zaman itu. Kita ada di zaman seperti yang ditulis kitab Wahyu. Oleh karena itu, kita harus mempelajari kitab Wahyu. Karena di kitab Wahyu disingkapkan, dibukakan rahasia-rahasia terutama mengenai Yesus, mengenai Tuhan, mengenai Allah kita. Orang takut kita lihat kitab Wahyu. Katanya kitab Wahyu itu kan berbicara yang akan datang, berbicara yang akan terjadi. Enggak juga. Kitab Wahyu itu banyak disingkapkan. Siapa dia? Ternyata kan, akulah firman Tuhan Allah. Ya, firman kalau huruf besar itu berbicara dirinya. Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yang harus kita sembah di sekarang ini. Amin. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pada saat ini kuat, ya, begitu kuat untuk kita mengerti dan kita mengiring Tuhan, ya, dengan tidak ragu-ragu lagi. Kalau ada aliran-aliran yang mengatakan, kita harus menyebut Dia Yahweh, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Yahweh. Cuma di Alkitab LAI menulis Dia Tuhan huruf besar semua. Ya udah, kita jawab, kembalilah kamu ke zaman itu. Terus ada lagi aliran yang, kita harus menyembah Bapa. Bapa itu yang mengutus Yesus. Sudah, kita katakan, kembalilah kamu ke zaman itu, ya kan? Terus sekarang di zaman kita ada saat ini, siapakah Allah? Siapakah Tuhan kita? Kita harus menyembah Yesus Kristus seperti yang dijawab oleh Thomas. Adakah Thomas di akhir zaman ini yang harus melihat dulu baru percaya? Adakah? Harus melihat dulu baru percaya. Makanya Yesus pesan, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi